Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, serta nikmat-Nya tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan kita juga masih diberikan nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rangkaian ibadah kita dari Jumat lalu sampai Jumat sekarang semoga diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah. Amin amin amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dari keseharian kita senantiasa bisa mengikuti apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan kita termasuk atau tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat yang lahir nanti. Amin amin amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami selaku Tamir Masjid Al-Ikhlas bila ada kota untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, seperti biasa, maklumat yang ingin kami sampaikan menghimbau saja kepada jamaah yang membawa alat komunikasi agar bisa alat komunikasinya dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pada saat pelaksanaan khotib menyampaikan khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga kepada jamaah yang berada di paling kanan dari mimbar ini, saya mohon untuk menjalankan tromol setelah azan selesai dikumandangkan. Jamaah sekalian, maklumat berikutnya berkaitan dengan petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 27 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Ustadz Iskawi Imdadin Masya, atau kita lebih mengenal beliau sebagai Gus Kawi. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk imam, insyaallah akan dibawakan dipimpin oleh Ustadz Maulana, dan muazin akan dikumandangkan oleh Ustadz Salman. Waktu zuhur pukul 11.58 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai Posyikas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 27 Desember 2024, saldo kas pertanggal 20 Desember sebesar 8.497.229 rupiah. Adapun penerimaan dari tromol Jumat pada tanggal 20 Desember sebesar 1.550.000 rupiah. Penerimaan dari tromol subuh selama 1 pekan sebesar 2.004.000 rupiah, dan penerimaan dari tromol kotak maghrib selama 1 pekan sebesar 372.000 rupiah. Total penerimaan selama
satu pekan sebesar Rp3.926.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian atas infak sedekahnya. Semoga Allah menerima amal kebaikan daripada jamaah sekalian dan menggantinya, Allah gantinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pengeluaran pada pekan ini untuk bidang operasional pengeluaran yang sebesar Rp100.000, dan untuk pengeluaran di bidang daulah peribadatan sebesar Rp1.960.000, yaitu untuk kebutuhan kegiatan kajian ahad subuh dan juga kegiatan ibadah Jumat. Total pengeluaran sebesar Rp2.060.000, sehingga masih sisa saldo pertanggal 20 Desember 2024 ini sebesar Rp1.363.229. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maklumat berikutnya berkaitan dengan kajian bulanan di Masjid Al-Ikhlas ini, yang insya Allah sebagai PIC-nya yaitu dari Ta'lim, Majlis Ta'lim RT 001 dan RT 002 RS 19. Insya Allah kegiatan kajian bulanan akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 hari Sabtu dengan narasumber Bapak Ustadz Hashim Adnan LC dengan tema Alam Akhirat Pertama, waktu pukul 20 pada sholat Isya. Begitu kepada jamaah yang ada keluhan waktu bisa mengikuti kajian ini. Maklumat berikutnya insya Allah pada hari ini Jumat pada maghrib juga akan ada kajian kitab Fiqh 4 Mazhab. Insya Allah pembahasannya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCMHI. Waktunya pada maghrib sampai dengan jelang sholat Isya. Jamaah sekalian, demikianlah maklumat-maklumat yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga menjadi informasi yang dapat dipergunakan jamaah untuk mengikuti kegiatan ibadah-ibadah di Masjid Al-Ikhlas ini. Terakhir, kami mohon keikhlasan dari jamaah sekalian untuk sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah yang kita khususkan kepada saudara-saudara kita jamaah Masjid Al-Ikhlas khususnya yang saat ini tengah terbaring sakit atau dalam proses penyembuhan setelah kembali bersakit. Itu kita mohon kepada Allah semoga saudara kita diangkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan dan kembali sehat seperti sedia kala dan berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini. Itu mari sama-sama kita berdoa baca surah Al-Fatihah. Al-Hadiyah wa kulli sholihah Al-Fatihah. Terima kasih jamaah sekalian atas keikhlasannya. Demikian beberapa maklumat yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun 2024 ini khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk bermuhasabah. Kita ini termasuk orang yang baik atau orang yang terbaik, atau bahkan kita menjadi orang yang buruk atau orang yang terburuk. Seorang ulama besar dari Banten bernama Syekh Nawawi, di dalam kitabnya Nasaihul Ibad beliau mengatakan, arba'atun hasanun walakinna arba'atun minha ahsan.
Ada 4 perkara yang baik, tetapi ada 4 perkara yang jauh lebih baik. Ada orang yang baik dan ada orang yang jauh lebih baik. Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun. Memiliki sifat malu bagi seorang laki-laki itu adalah sesuatu yang baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan, akan tetapi sifat malu itu jauh lebih baik lagi apabila dimiliki oleh seorang wanita. Dulu di tahun 60-70-an, apabila seorang wanita yang keluar rumah di malam hari itu adalah sesuatu yang tabu, sangat naif. Tapi hari ini kita lihat fakta di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, kita menyaksikan betapa hari ini seorang wanita, seorang perempuan, bahkan gadis pulang dari perpergian bukan hanya di malam hari, bahkan menjelang subuh baru sampai rumah, dan itu dianggap hal yang biasa. Itu artinya bahwa saat ini sifat malu ini sesuatu yang mahal. Bahkan seakan-akan budaya malu ini sudah tercerabut dari budaya kita, negeri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasan. Memiliki sifat adil, bersikap adil itu baik bagi semua orang. Betapa pentingnya sifat adil dalam kehidupan ini, sehingga khatib selalu mengingatkan kepada diri khatib khususnya dan kepada jamaah umumnya. Di khutbah yang kedua selalu menekankan, mengajak kepada jamaah membacakan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita diperintah oleh Allah untuk bersikap adil, berbuat kebaikan. Dan ini selalu ditekankan. Maka sifat adil ini, memiliki sikap adil ini baik bagi semua manusia. Walakinnahu minal umara'i ahsan, akan tetapi sifat adil ini jauh lebih baik lagi apabila dimiliki oleh seorang pemimpin. Mereka yang memiliki kewenangan sebagai key person, orang yang memiliki kebijakan, apabila dia menjadi seorang pemimpin kemudian adil, ini adalah manusia yang sangat baik. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, imamun adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang amanah. Dan kemudian yang ketiga, wa taubatu minas sayhi hasanun walakinnaha minas sababi ahsan. Taubat bagi orang tua itu adalah sesuatu yang baik. Di atas usia 50 tahun atau lansia, itu memang banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah, sedekah, salat malam, duha, dan ibadah-ibadah yang lain. Momentum yang tepat untuk mendekatkan diri atau taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada orang tua yang dia gemar ke masjid, gemar baca Al-Quran, bangun malam tahajud, itu adalah baik. Akan tetapi jauh lebih baik lagi apabila taubat ini dilakukan oleh seorang pemuda. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Ashabul Kahfi
termasuk pemuda-pemuda yang taubat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat, wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Dermawan, suka berbagi bagi orang kaya itu adalah baik, karena dia memiliki fasilitas, ada yang bisa dibagikan untuk orang lain, maka ketika dia berbagi itu baik. Akan tetapi jauh lebih baik lagi apabila dermawan ini dimiliki oleh orang yang tidak punya. Di tengah-tengah kesederhanaan dalam hidupnya, gajinya pas-pasan, tapi dia masih menyisihkan sebagian gajinya untuk kepentingan orang lain, untuk membantu yang membutuhkan, itu adalah orang yang sangat baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Imam Nawawi berwasiat kepada kita, ada 4 hal yang buruk, tetapi ada 4 hal yang jauh lebih buruk lagi. Yang pertama, adzambu minas sababi qabihun wa minas sayhi akbahu. Berbuat dosa, melakukan satu kemaksiatan bagi seorang pemuda itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jauh lebih buruk lagi apabila maksiat itu dilakukan oleh orang tua. Usia yang seharusnya dia dekat kepada Allah, usia yang seharusnya dia senantiasa memperbanyak ibadah, tetapi malah justru digunakan untuk ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang jelek, sangat jelek. Kemudian yang kedua, wal istihalu bidunya minal jahili qabihun wa minal alimi akbah. Menyibukkan diri dalam urusan dunia, terlalu cinta kepada dunia atau hubud dunia, itu adalah sesuatu yang buruk bagi orang awam. Akan tetapi jauh lebih buruk lagi apabila terlalu sibuk dengan urusan dunia ini dilakukan oleh orang yang alim, ustadz, kiai, ulama, ajengan, dai, mubalik. Waktu yang seharusnya dia membagi ilmu untuk umat malah lebih banyak digunakan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dan kemudian yang ketiga, wa takasulu fi ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wa talabati akbahu. Malas dalam urusan ibadah bagi semua manusia itu adalah perbuatan yang buruk. Malas bangun malam, malas sedekah, malas baca Quran, itu sesuatu yang jelek bagi semua manusia. Akan tetapi jauh lebih jelek lagi apabila sifat malas ini, malas dalam ibadah ini dimiliki oleh orang yang ngerti agama, santri, kiai, ulama yang diberi amanah oleh Allah SWT sehingga dia mengerti fadilah suatu amal. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat, dia tahu. Tetapi lebih milih sholat fardu di rumah yang pahalanya cuma 1. Dan kemudian yang keempat, wa takaburu minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i akbar. Takabur, sombong bagi orang kaya itu adalah perbuatan yang buruk. Maka jangan heran kalau ada orang yang kaya karena dia merasa memiliki semua fasilitas, kemudian dia sombong. Tapi jauh lebih buruk lagi
apabila sifat sombong ini dimiliki oleh orang yang tidak punya, hidupnya miskin tetapi sombong. Salah satu tanda atau indikator kesombongan seseorang adalah ketika dia tidak mau menyembah Allah, tidak taat kepada Allah, sombong tapi malas ibadah, sombong tapi tidak mau ke masjid, tidak punya, miskin tapi tidak mau ke masjid, miskin tapi tidak gemar ibadah, itu berarti dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka kita kembalikan kepada diri kita ini, kita termasuk golongan yang mana. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik atau menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain warḍa'ana ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum, saf lurus dan rapat. Karena kesempurnaan saf terdapat pada lurusnya rapat dan sempurnaan daripada barisan. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار بالسالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.